Baik, jumpa lagi dengan saya review channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar Oppo VOOC. Saya menggunakan alat tes ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20W. Nah, nanti akan saya bahas tentang daya maksimal, daya stabil, adapter charger, dan kabel charger bawaan ponsel itu seperti apa, maupun adapter charger dan kabel charger yang support VOOC ataupun fast charging. Seperti apa informasinya? Simak videonya. Baik, pertama kita bahas masalah adapter charger dari Oppo VOOC. Ini saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20W. Nah, kalau pengen tahu dia fisiknya seperti ini. Ini bawaan ponsel ya. Nah, seperti ini ada tulisannya Oppo dan menggunakan port ini warna hijau. Nah, kalau pengen tahu jumlah pin di dalam port adapter charger ini, sebentar saya senteri dahulu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini jumlah pinnya ada, sebentar. Nah, lihat ini. Ada 4 di belakang, kemudian dia ada 1 di depan. Nah, lihat ada di tengah-tengah itu di depan. Dan jadi totalnya dia ada 5 pin. Warna portnya hijau seperti ini. Nah, kemudian kalau pengen tahu struktur daya atau spesifikasi dari adapter chargernya, dia seperti ini. Secara output dia 5 volt menggunakan arus 4 ampere sama dengan totalnya 20W. Baik, sekarang coba saya tes protokol isi daya cepat dari adapter charger Oppo VOOC 20W ini. Nah, lihat ini. Saya masuk ke auto detect. Nah, lihat. Nah, ini masih loading. Nah, dia seperti ini. Kemampuan protokol isi daya cepat dari Oppo VOOC 20W. Banyak yang tidak bisa ya. Nah, memang rata-rata adapter charger bawaan ponsel itu seperti itu. Lihat. Dia support Oppo VOOC dan DAS. Super VOOC tidak aktif, wajar karena daya maksimalnya dia 20W, sedangkan Super VOOC itu minimal 33W. Jadi sudah sesuai dengan spesifikasi adapter charger bawaan ini, support VOOC 20W atau VOOC. Baik, lanjut kita bahas kabel charger yang support VOOC. Nah, ini bawaan ponsel Oppo Reno 3. Lihat ada tulisannya VOOC seperti ini. Nah ya, lalu ada garisnya seperti ini. Kemudian kalau dilihat dari sisi port, nah bisa dilihat ini warna hijau. Baik dari sisi USB-A maupun USB-C. Kemudian coba kita lihat dari sisi jumlah pin pada kabel ini. Sebentar saya senteri dahulu. Nah, bisa dilihat ini. Di depan dia ada 4. Nah, terlihat ya. Nah, lihat itu. Nah, yang bagian kanan kiri agak lebar. Yang di tengah-tengah 2 itu agak kecil. Atau kecil ya, lihat. Kemudian di tengah-tengah ada 1 yang paling belakang itu. Jadi totalnya ini ada 5 pin untuk kabel charger bawaan ponsel yang support VOOC 20W atau 4 ampere. Baik, sekarang lanjut kita tes ke ponselnya untuk mengetahui daya maksimal ketika menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel yang support VOOC 20W. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat secara tulisan logo VOOC dilihat di sini, kemudian secara tulisan super fast charging. Nah, sebentar saya nyalakan lagi. Nah, lihat ini. Di sini VOOC, di sini super fast charging. Nah, kenapa kok tulisannya super fast charging tidak fast charging? Karena VOOC itu dayanya 20W. Nah, sedangkan fast charging itu dayanya 18W. Jadi dia otomatis disebut sebagai super fast charging karena dayanya di atas 18W. Secara fast charging disebut sebagai, sekali lagi, super fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini. Nah, lihat yang aktif namanya DC. Nah, bisa dilihat di sini ya, DC. Kemudian dari sisi struktur daya, lihat dia 4,3 volt kali 3,6 atau 3,7 ampere. Nah, lihat. Nah, seperti ini ketika menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Nah, tidak mungkin 5 volt bulat ya, pasti kebanyakan ada di bawahnya. Kemudian ampernya juga tidak mungkin 4 ampere bulat, pasti ada di bawahnya. Nah, lihat ini, dia dayanya stabil di 15,8 watt. Tidak mencapai daya maksimal dahulu kemudian turun ke stabil, dia langsung stabil di 18,5 watt. Ini bagus dia. Nah, beda kayak kalau kita tes ke misalnya ponsel super fast charging 45 watt, dia mencapai daya maksimal dahulu, kemudian beberapa menit
dia akan turun ke daya stabil. Nah, ini langsung daya stabil. Nah, ini sebuah sistem stabil daya atau penstabil daya yang cukup bagus sekali. Dia stabil walau ketika pertama kali colok hingga beberapa menit atau beberapa jam kemudian dia stabil seperti ini. Sehingga menurut saya tidak mudah merusak ponsel ya, atau baterai ponsel pasti panjang umur ketika dayanya stabil seperti ini. Baik, sekarang kita bahas masalah kabel charger pengganti. Saya coba ini menggunakan kabel charger dari brand Robot. Dia support 120 watt, kemudian secara ampere 6 ampere. Nah, ini menggunakan bahan nylon braided seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi port sama-sama menggunakan warna hijau seperti kabel bawaan. Sekarang coba kita cek dari sisi jumlah pin yang ada di USB-A-nya. Ini sebentar tak kasih center. Lihat ini, secara pin dia juga sama. Totalnya di depan ada 4 pin, kemudian di belakang ada 1 pin, totalnya ada 5 pin. Kurang lebih sama kayak kabel charger bawaan VOOC 20 watt. Oke, sekarang coba untuk saya gunakan charging ke ponsel Oppo VOOC 20 watt. Nah ya, coba saya hubungkan dahulu. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat, VOOC aktif start dari baterai 12%, kemudian ada tulisannya super fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini, yang aktif namanya protokol isi daya cepat DC. Kemudian dari sisi struktur daya 4,2 volt kali 3,6 ampere sama dengan 15, sekian watt. Kurang lebih sama ya, kayak menggunakan kabel charger bawaan Oppo VOOC 20 watt. Struktur dayanya kurang lebih di 15, sekian watt. Baik, lanjut kita bahas masalah adapter charger pengganti yang support VOOC. Oke, ini saya ada 2 macam contoh yang support VOOC perkiraan. Coba nanti kita tes ya. Pertama dari brand Olight yang support 33 watt dan dari brand Varec yang support 18 watt. Coba saya tes dari sisi Varec dahulu. Nah, dia modelnya ini seperti ini. Dari sisi USB-A dia warna orange seperti ini. Kemudian ini kok sudah saya hubungkan, dia seperti ini ya fisiknya, fast charging 18 watt. Kalau pengen tahu spesifikasi adapter chargernya dia seperti ini. Nah, Varec ini lumayan murah harganya, sekitar anggap maksimal di 30 ribuan atau di bawahnya bahkan. Nah, sekarang coba ini sudah saya hubungkan, kemudian coba saya tes dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat dahulu. Nah, ya. Nah, ini coba auto detect. Nah, lihat ini. Dia support berbagai macam protokol isi daya cepat. Nah, kita tunggu apakah support VOOC 20 watt atau tidak. Nah, lihat ini. Oh, dia tidak support VOOC kalau kita melihat berdasarkan tes protokol isi daya cepat. Nah, tidak apa-apa. Coba kita tes berdasarkan langsung ke ponselnya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Nah, lihat. Kalau kita tes berdasarkan USB dokter dia tidak bisa, tapi berdasarkan langsung ke ponselnya dia support VOOC. Bisa dilihat di sini ya. Tadi, nah lihat ini sebentar. Support VOOC dan super fast charging dari sisi tulisan. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Lihat, dia di sini terbaca DC. Lalu dari sisi voltase stabil di 4, sekian volt. Dari sisi ampere jalan di 3,7 ampere. Nah, kemudian dayanya 15-16 watt, sama seperti menggunakan adapter charger bawaan ponsel Oppo Reno 3. Kita tes yang Olight. Ini secara daya support 33 watt. Nah, oke. Kemudian coba kita tes dari sisi protokol isi daya cepat dahulu. Nah, lihat ke Oppo support VOOC, dash dan super VOOC. Nah, ya lebih lengkap yang Olight, tapi harganya lebih mahal yang Olight. Oke, dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat sudah selesai ya. Nah, oke, saya hubungkan langsung ke ponselnya. Nah, lihat ini, super fast charging dan VOOC. Nah, oke, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita lihat dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC. Kemudian kita lihat dari sisi struktur daya 4,2 volt kali 3,3 ampere sama dengan 14 watt. Lebih bagus yang Varec tadi, padahal harganya lebih murah yang Varec. Dan ketika dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel VOOC 20 watt ya, lebih bagus yang bawaan ponsel. Lihat. Nah ya, jadi
ya tetap dia recommended, tapi performanya tidak sebagus dengan adapter charger bawaan ponsel ataupun Ferek-Ferek. Baik, lanjut, ini adapter charger alternatif. Nah, ketika kita berbicara menggunakan jalur output USB-A seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rata-rata adapter charger pengganti Oppo VOOC 20W ataupun VOOC lainnya itu di backup oleh brand yang menurut saya kualitasnya standar tadi, seperti contoh Olight, kemudian Ferek menurut saya itu kualitasnya standar. Nah, ini coba saya menggunakan dari brand yang kualitasnya papan atas dari brand Anker, tapi resikonya ini menggunakan jalur port USB-C. Apakah bisa atau tidak? Nah, kita coba dari menggunakan Anker. Nah, ini ketika kita mengejar dari kualitas brand ya. Nah, kalau pengen tahu ini spesifikasinya dia seperti ini. Anker Power Port 3 Nano. Outputnya 20W atau PD 20W. Nah, ya coba kita tes. Nah, ini ya protokol isi daya cepatnya, dia support PD 20W dan support yang lainnya QC. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang coba saya tes ke ponselnya. Nah, lihat ini saya menggunakan Anker ya tesnya. Nah, oke, lewat jalur PD. Nah, kalau menggunakan jalur PD dia tidak aktif VOOC-nya, tapi yang aktif fast charging secara tulisan seperti ini. Nah, bisa saya perjelas lagi, fast charging secara tulisan, bukan super fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi kemampuan struktur dayanya. Dia aktif di PD 3.0, bisa dilihat di sini ya. Nah, sebentar saya perjelas. Nah, ini aktif di PD 3.0. Kemudian dari sisi struktur daya dia 4, sekian volt, dayanya 2,2 ampere sama dengan 10, sekian watt. Nah, ya statusnya fast charging yang aktif, dayanya 10, sekian watt. Lumayan bisa dijadikan alternatif buat teman-teman yang ingin mengejar brand dari sisi brand, tapi dayanya dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel dia mencapai 15-16 watt ya tadi, tapi ini dia stabil di 10, sekian watt, selisih 5 watt kurang lebih dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Baik, lanjut tes adapter charger alternatif lainnya lewat jalur PD. Ini dari brand Baseus, bukan kaleng-kaleng ya, Baseus. Sebentar, nah lihat ini ada tulisannya Baseus. Ini gun charging. Nah, lihat gun 5 malah. Ini support 25 watt. Nah, coba kita teskan ke ponsel Oppo VOOC 20W seperti apa performanya. Nah, oke. Nah, lihat ini saya tes protokol isi daya cepatnya. Support PPS 30W bahkan, kemudian PD-nya 25W. Nah, PD 3.0. Nah, lihat ini ya kemampuan protokol isi daya cepatnya. Sekarang coba saya tes ke ponsel Oppo. Lihat ini saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Nah, ini lihat fast charging yang aktif. Start dari baterai 13%. Nah, oke, coba kita cek dari sisi struktur daya. Nah, biarkan ponselnya standby. Nah, lihat yang aktif PD 3.0, kemudian struktur dayanya 4,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13 watt. Lumayan dibandingkan dengan Anker yang 20 watt tadi, lebih bagus ini karena mungkin dayanya 25 watt ya. Nah, lihat ini. Kalau dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan tadi sekitar di 15-16 watt, anggap 15 watt lah ya adapter charger bawaan, jadi cuma selisih 2 watt dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan, tapi kita bisa menggunakan adapter charger PD gun dari Baseus, bukan kaleng-kaleng brandnya. Lihat ini, jadi bisa dijadikan sebagai alternatif buat teman-teman yang ingin cari adapter charger dari brand Baseus. Ini realnya mencapai hingga 13 watt, statusnya ke ponsel Oppo VOOC 20W fast charging yang aktif. Baik, lanjut tes adapter charger alternatif. Ini coba saya naikkan lagi dayanya dengan menggunakan adapter charger dari brand Venson Ice Series gun 30W. Nah, coba seperti apa performanya nanti. Ini sudah ya, setelah 30W mungkin sama saja ketika kita naikkan ke 45 watt ataupun 65 watt hingga tak terhingga, menurut saya sama saja. Ini coba yang terakhir tes menggunakan adapter charger 30W. Oke, kita cek dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat dahulu. Mungkin kalau pengen tahu fisik dari adapter chargernya seperti ini, saya lupa tadi. Ini menggunakan dual port USB A1 USB-C 1, kemudian nah seperti ini. Ini build quality-nya cukup bagus sekali, sangat kokoh. Kemudian kalau pengen tahu seluruh dayanya secara spesifikasi dia seperti ini.
Nah ya, oke, coba kita cek protokol isi daya cepatnya. Nah lihat ini, cek protokol isi daya cepat, dia PPS 33 watt, kemudian PD 30 watt. Nah lihat ini. Nah cukup bagus sekali kemampuan protokol isi daya cepatnya, support hingga 20 volt. Nah ya, 20 volt ini atau ini sama saja ya, QC 2.0 dan 3.0. Oke, sekarang kita cek dari sisi ke ponselnya langsung. Baik, saya hubungkan sekarang ke ponsel Oppo VOOC 20 watt. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat status yang aktif fast charging, tidak VOOC ya, start dari baterai 14%. Oke, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi ini seluruh daya. Yang aktif PD 3.0, lihat ini ya. Kemudian seluruh dayanya 4,9 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah ya, lebih bagus ini dayanya dibandingkan dengan Baseus 25 watt tadi. Lihat ya, kalau menggunakan adapter charger bawaan sekitar di 15-16 watt, anggap 15 watt, jadi kurang lebih ada selisih di 2 watt dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan yang support VOOC 20 watt. Ini real mencapai hingga 13,5 watt, lumayan bisa dijadikan alternatif buat teman-teman yang ingin cari adapter charger memiliki kualitas yang bagus. Baik, lanjut tes speed charging. Coba saya memilih adapter charger Vention Ice Series GaN 30 watt ya, lewat jalur PD, karena yang saya suka karena ya brandnya lumayan bagus, kemudian dia juga menggunakan kabel PD bisa. Ini saya coba menggunakan kabel PD dari brand Vivan yang support daya 240 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 5%. Indikator yang muncul fast charging secara tulisan. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ke ponsel Oppo Reno 3. Nah lihat ini ya, dalam detik ke 33 detik dia jalan pada daya 17 watt secara stop kontak membaca. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Coba kita cek dari sisi stop kontak. Masih stabil di 17 watt, sama seperti pertama kali colok. Cukup bagus sekali, cukup stabil sekali dayanya. Lihat dalam waktu 30 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponsel, dia terisi berapa persen. Lihat ini, sebentar, terisi 53% dalam waktu 30 menit. Nah ini sebuah speed charging menurut saya seperti super fast charging, walaupun secara status fast charging ya, tapi dalam waktu 30 menit terisi 50% itu speednya speed super fast charging. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger Vention. Nah ini lihat temperatur adapter charger Ventionnya panas menyengat. Nah lihat mencapai hingga 59 atau 58 derajat Celcius. Wajar karena dia dayanya 17 watt dalam waktu 30 menit. Panas itu wajar, yang penting tidak drop, tidak ada masalah menurut saya. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Lihat temperatur ponsel hangat normal ya, maksimalnya di 40 derajat Celcius, belum panas menyengat menurut saya ini. Lihat, nah ya, jadi aman. Dari sisi ponselnya yang panas adapter chargernya wajar, sekali lagi karena dia dayanya stabil 17 watt dalam waktu 30 menit. Nah, tidak ada masalah, sekali lagi yang penting tidak drop. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 17 menit. Nah coba kita cek dari sisi stop kontak, tersisa daya 5 watt. Oke, coba kita cek dari sisi ponsel. Nah sebentar, saya nyalakan ponselnya. Nah lihat ini, saya dekatkan biar jelas. Nah lihat ini, terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 17 menit. Baik, jadi kesimpulannya dasar-dasar tentang Oppo VOOC 20 watt tadi saya teskan ke ponsel Oppo Reno 3 dengan sistem adapter charger ya. Bawaan ponsel ini menggunakan karakter seluruh daya 5 volt dikali 20, maksudnya dikali 4 ampere sama dengan 20 watt VOOC 20 watt. Lalu portnya ini menggunakan port USB-A, totalnya ini ada 5 pin, warna portnya hijau. Sama seperti adapter, maksudnya kabel charger bawaan.
Ini dia menggunakan arus 4 ampere, warna portnya hijau, juga terdapat 5 pin pada USB-A-nya. Lalu dari sisi mungkin teman-teman mencari adapter charger yang orisinil kesulitan, bisa menggunakan adapter charger alternatif. Contoh tadi saya teskan ke adapter charger Firec daya 18 watt maupun Olight yang support VOOC 33 watt. Kedua adapter charger ini juga support VOOC ke ponsel Oppo yang support VOOC 20 watt. Kalau pengen misalnya teman-teman ingin mengganti kabelnya atau mencari kabel alternatif yang USB-A, bisa menggunakan kabel robot 120 watt ini ya. Ini support 120 watt 6 ampere. Dia juga menggunakan port warna hijau, pin juga USB-A-nya ini 5 pin. Nah, tapi jika teman-teman ingin mencari adapter charger yang kualitasnya bagus, misalnya Anker, Baseus ataupun Venson juga bisa. Tadi saya tes ke Anker 20 watt PD ini maupun ke Baseus dan PD 25 watt, dan juga saya teskan ke Venson GaN charging ini 30 watt. Menunjukkan sebuah performa yang lumayan bagus, statusnya yang aktif fast charging, tapi belum support VOOC ya. Dengan catatan kalau lewat jalur PD seperti ini. Nah, ini sukanya saya di backup oleh brand yang kualitasnya bagus. Misalnya dari sisi kabelnya kita menggunakan Vivan 240 watt juga bisa. Nah, tadi berdasarkan tes speed charging, saya ambil contoh tadi menggunakan Venson GaN 30 watt. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam 17 menit dengan temperatur ponsel kurang lebih hangat ya, di 40 derajat Celcius lah, kurang lebih segitu. Kemudian ke adapter chargernya lumayan panas menyengat, tapi dia dayanya stabil. Dari pertama kali colok hingga 30 menit dayanya sekitar di 17 watt. Jadi enak kalau dayanya stabil, itu bisa memperpanjang usia pakai ponsel maupun tingkat kesehatan baterainya. Jadi secara keseluruhan, kalau teman-teman ingin mencari sebuah adapter charger alternatif maupun ingin fokus ke adapter charger alternatif yang kualitasnya bagus, bisa menggunakan GaN charger tapi dia menggunakan jalur PD. Tapi kalau pengen yang USB-A saja, ini bisa menggunakan Olight maupun Firec. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes dasar-dasar tentang Oppo VOOC 20 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli semua alat tes dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.